kita ingin melihat respon sistem dari G ini ya. Kita buat seperti ini scriptnya, dan kita runnya ada di editor. Kita klik editor, kemudian kita run. Biasanya di save dulu. Kita save di sini, di bin, di dalam file ini. Jadi kita save dulu. Nah, di sini baik sesuai dengan percobaan nomor 1 kita sudah buat seperti ini scriptnya. Kemudian kita ingin mengetahui di sini mengetahui transfer fungsi dari sistem ini, yaitu ini kita mendapatkan di sini ya, kita mendapatkan di sini transfer fungsi dari sistem ini. Jadi setelah mendapatkan transfer fungsi ini, kita melihat gelombangnya yang di figur 1. Inilah respon sistem yang terjadi, dan sesuai dengan langkah praktikum kita mau melihat karakteristiknya dari peak responnya, dari settling time, kemudian rest time-nya berapa, dan steady state-nya berapa. Di sini ada titik-titik ya. Nah, di sini kita lihat dengan mengkliknya masing-masing. Klik kiri. Nah, di sini sistem dengan npm saya yang dimasukkan itu nilai final value 0,02, setting time-nya 74, masih sangat lama sekali, second ya, dalam satuan second. Di sini overshoot-nya di atas 94%, peak amplitude-nya 0,04, dan rest time-nya 0,2. Nah, setelah itu kita ketahui, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya adalah setelah mengamati bagian-bagian dari ini, settling time, final value, rest time, dan overshoot-nya, kita analisis respon waktu sistem desain. Nah, maka setelah dianalisis, kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu percobaan penambahan kendali PID fungsi alih motor DC. Pertama adalah kendali proporsional. Kendali proporsional, kita masukkan nilai KP-nya 1 dulu, dan ini ada 2 ya, nilai KP 1 dan 100. Nah, di sini ya kita analisis pengaruh respon sistem saat diberikan kendali respon proporsional 1 dan 100. Kita mau melihat perbandingannya. Ini sistem yang belum diberikan kendali ya, Nah, kita ingin melihat jika diberikan kendali, maka di sini kita berikan nilai KP. Kita berikan di sini nilai KP. KP-nya adalah tadi 1 ya, 1. Kemudian kita masukkan di sini C-nya, kendali KP-nya, PID kita tulis seperti ini. C sebagai variabel dengan memiliki nilai KP. Di sini C ini memiliki nilai KP 1 ya. Di sini karena kita deklarasikan KP, PID C-nya 1. Maka kita masukkan lagi nilai G yang akan kita analisis. Nah, di sini kita masukkan lagi deklarasi di sini. Nah, G1 ini adalah hasil G ini, sistem ini diberikan C atau diberikan C ini, CKP. Kita berikan kendali proporsional dengan nilai 1. Jadi ini G ini akan G tanpa kontrol, kita bandingkan dengan
G ini diberi KP. Jadi G ini dibandingkan dengan G1, mau lihat, jika mau melihat respon sistemnya, kita buat G1 dan nanti ada grafik. Dalam satu grafik ada dua respon sistem putaran. Baik, ini grafiknya. Yang biru itu adalah sistem belum diberikan respon, belum diberikan kontrol. Sementara yang merah ini, gelombang respon sistem yang merah ini itu adalah sistem yang diberikan kendali P-nya 1, proporsional maksudnya. Kita lihat karakteristik masing-masing dari kedua perbandingan ini, respon sistem ini, maka lihat bahwa settling time-nya 0,23 ya, 0,23. Sementara G1-nya 0,23, sementara final value G yang tanpa kontrol KP itu 0,024. Di sini tidak jauh berbeda ya. Di sini berbeda 0, di belakangnya. Di sini juga, tapi di sini kelihatan berbeda kayak. Di sini G1-nya dengan diberi kontrol itu 94,1%. Nilai peak amplitude-nya 0,04. Di sini 0,046, lebih kecil ya. Di sini peak amplitude-nya 0,07. Di sini 94% overshoot. Sementara kita lihat rest time-nya. Rest time tanpa kontrol itu 0,234 dan rest time diberi kontrol 2,31. Ini bedanya lebih cepat ya, rest time-nya second. Ini setelah second semua lebih cepat. Kemudian jika KP-nya kita beri nilai 100, maka kita run lagi. Maka di sini sangat terlihat ya perbedaan gelombang yang tanpa diberi kontrol dengan yang diberi kontrol yang merah. Itu kita lihat peak responnya berapa, settling time-nya berapa, rest time-nya berapa, dan steady state-nya berapa. Baik, di sini ya kita lihat bahwa final value-nya 0,7. Di sini final value-nya masih jauh dari 1, 0,02. Nah, settling time-nya lebih cepat ya, 43 second. Sementara di sini lebih lama, sementara di sini lebih cepat juga, nggak jauh berbeda. Kemudian overshoot-nya 9, peak amplitude-nya 1,4. Di sini peak amplitude-nya di bawah 1 dan 94% overshoot. Kemudian di sini overshoot-nya 96%. Jadi lebih besar juga pengaruhnya. Jadi di sini rest time-nya 0,125. Sementara di sini rest time-nya 0,23. Jadi 0,23. Jadi di sini lebih cepat rest time-nya. Dan di sini 0,23 ya, lebih lambat. Lebih cepat juga, rest time-nya lebih cepat. Nggak jauh beda. Baik, untuk percobaan 1 udah kita lakukan dengan KP1 dan KP100. Kemudian lanjut ke percobaan percobaan 2 ya. Percobaan 2 itu kendali proporsional dan derivatif.
Nah, tentukan fungsi alis sudah. Masukkan nilai KP100 KD1 dan KP100 KD50. Jadi kita lihat, kita masukkan KP dan KD ya. Jadi kita tambah di sini, kita tambah KD di sini. Kemudian kita tambah lagi sistemnya C1 untuk kendali KP KD. Nah, di sini C1 sebagai deklarasi KP dan KD ya. Dan kita masukkan G2 nya. G2 ini sebagai respon G ini, sistem G ini dikali dengan C1. C1 ini adalah sistem kontrol K dan KD. Jadi G1 adalah sistem dengan kontrol KP, sementara G2 adalah sistem kontrol dengan KP dan KD. Nah, kita lihat perbandingan G1 saja, perbandingan G saja ini tanpa sistem, tanpa kontrol, dengan diberi kontrol KD dan KP. Ya, diberi kontrol KD dan KP. Kita analisis ya. Baik, kita analisis. Jadi kita analisis sistem ini tanpa kontrol dengan diberi kontrol KD dan KP G1. Kita lihat kan. Kita run lagi. Kita belum masukkan nilai KD dan baik, diminta tadi bahwa nilai KP KD nya, KP nya 100 dan KD nya 1 ya. KP nya 100 dan KD nya 1 sini ya. Nah, kita run. Baik, di sini terlihat sistemnya masih nggak terlalu baik. Kita lihat karakteristik masing-masing. Nah, di sini tidak terlalu beda ya dengan yang tadi nilai-nilainya. Restanya juga, restanya 0,2 di sini. Nah, di sini rest time-nya itu lebih cepat ketika diberikan kontrol proporsional dan derivatif. Sementara di sini tanpa kontrol proporsional dan derivatif, di sini nilainya lebih lama dan di sini lebih cepat. Untuk overshootnya sistem tanpa kontrol 94% dengan peak amplitude-nya lebih kecil. Di sini overshootnya lebih besar, sementara peak amplitude-nya 1,4. Baiklah, kita lanjut ke persoalan dengan KP 100 KD 50 ya. KP 100 KD 50. Jadi di sini KP 100 KD-nya 50. Kita lihat. Ini akan terlihat.
sepertinya nggak terlalu jauh beda ya kalau kita analisis dari bentuk gelombangnya saja. Baik, kita lanjut ya ke percobaan ke tahap 3, yaitu dengan kendali proporsional dan integral. Jadi KP dan KI di sini. Tadi KP KD, sekarang KP KI. Dengan memasukkan KP sudah kita masukkan KI nya lagi. KI di sini. KI sini KI ya. Kita KI sudah, kemudian C3 untuk C2 untuk KI, C2 untuk KI KD, baik C2 sudah dimasukkan ya, C2 untuk KP dan KI, dan kita masukkan sistem untuk C2 G3 berarti ya. G3 nya sistem tanpa kontrol dimasukkan dengan C2 yang tadi adalah kontrol KP dan KI. Kita masukkan KP dan KI di sini. Nah, kita sesuai dengan sini, KP nya 100, KI 1. KP nya 100, KI nya 1 ya. Jadi kita analisis G terhadap G3 getaran. Nah, di sini terlihat sekali ya gelombangnya, maksudnya gelombang sistemnya, nilai respon sistemnya. Kita ulang lagi. Nah, di sini kita analisis apa yang sebenarnya terjadi seperti ini gelombang. Nah, dengan menerapkan sistem dengan tanpa kontrol yang biru, dengan kontrol yang diberikan yaitu KP dan KI, kontrol proporsional dan kontrol integral. Di sini final value sudah mencapai 1 ya. Di sini jauh dari 1. Kemudian di sini settling time-nya masih jauh sekali, yaitu settling time-nya akan pas pada 3,77. Sementara di sini settling time-nya lebih cepat ya. 3,77. Sementara peak amplitude-nya lebih kecil di sini dan di sini lebih besar, dan overshoot-nya lebih kecil sekali, jauh sekali. Overshoot-nya lebih kecil persentasenya, dan di sini overshoot-nya lebih besar persentasenya. Dan di sini rest time-nya 0,23, sementara di sini rest time-nya 0,1, bahkan lebih cepat ya. Baik, kita save dulu. Baik, di sini kita buat G4-nya dengan sistem yang lengkap KP KI KD. Kita analisis K4 ya. Kita run. Nah, terlihat di sini lebih sempurna ya gelombangnya. Dengan kita masukkan nilai tadi apa? KD-nya belum kita masukkan.
Oh ya udah, KP 100, KD 50, KI nya 30. Kita analisis bentuk respon sistemnya. Kita lihat peak respon, settling time, rest time, dan steady state. Baik, dari ini kita bisa lihat bahwa final value-nya 1, sementara di sini jauh kan. Di sini 0, di sini 4 ya. 43. Di sini lebih cepat 12 detik mencapai sistemnya itu stabil. Kemudian rest time-nya ini lebih itu ya, rest time-nya di sini lebih cepat 0,0, di sini 0,02, sementara ya amplitude-nya baik, di sini sangat terlihat ya, rest time-nya beda jauh. Kemudian settling time-nya lebih cepat di sini, dan final value-nya mencapai 1.